Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat kan? Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi pada hewan dan tumbuhan. Adapun tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Untuk itu, kita simak dulu yuk peta konsepnya. Tujuan dari bereproduksi adalah untuk menjamin kelangsungan hidup dan kelestarian jenisnya. Adapun cara bereproduksi makhluk hidup masing-masing berbeda-beda. Reproduksi pada tumbuhan dapat dilakukan secara vegetatif, aseksual, generatif, seksual, atau keduanya. Vegetatif artinya tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan betina, sedangkan generatif didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Berikut ini beberapa contoh reproduksi pada tumbuhan. Rizoma pada jahe, tunas adventif pada daun cocor bebek, umbi lapis pada bawang merah, stolon pada stroberi, umbi batang pada kentang, spora pada tumbuhan lumut. Reproduksi generatif seksual pada tumbuhan tingkat tinggi contohnya terjadi pada tumbuhan berbiji tertutup, Angiospermae. Tumbuhan berbiji tertutup memiliki bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif. Alat kelamin jantan terdiri atas sejumlah benang sari atau stamen. Alat kelamin betina, putik, tersusun atas bakal buah, ovarium, tangkai putik, stilus, dan kepala putik, stigma. Berikut ini proses pembentukan sel kelamin betina pada tumbuhan. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dapat dibagi menjadi 3, yaitu penyerbukan sendiri autogami, penyerbukan tetangga gaetonogami, penyerbukan silang alogami. Pembuahan merupakan proses peleburan antara inti sel kelamin jantan dan betina. Setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji dan bakal buah berkembang menjadi buah. Perkecambahan biji bergantung pada proses imbibisi, yaitu penyerapan air oleh biji sehingga biji mengembang, memecahkan kulit biji dan memicu perubahan metabolik pada embrio yang menyebabkan biji tersebut tumbuh. Siklus hidup tumbuhan memperlihatkan suatu pergiliran keturunan atau metagenesis. Nah, kita lihat metagenesis tumbuhan lumut dan metagenesis tumbuhan paku. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan terbagi menjadi 2, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu gen dan hormon, sedangkan faktor eksternal yaitu air dan mineral, suhu, kelembapan, dan cahaya. Reproduksi vegetatif pada hewan terbagi menjadi fragmentasi, pembentukan tunas, dan partenogenesis. Alat kelamin jantan disebut testis yang menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma, sedangkan alat kelamin betina disebut sebagai ovarium yang menghasilkan sel telur atau ovum. Proses pembentukan sel kelamin atau gamet disebut gametogenesis. Gametogenesis pada hewan dibedakan menjadi pembentukan sel kelamin jantan, spermatogenesis, dan pembentukan sel kelamin betina, oogenesis. Pembuahan merupakan proses peleburan antara inti sperma dan sel telur. Ada pembuahan secara eksternal yaitu terjadi di luar tubuh induk betina, dan ada pembuahan internal yang terjadi di dalam tubuh induk betina. Biasanya terjadi pada hewan yang bukan organisme akuatik. Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran dan jumlah sel yang mengakibatkan bertambah besarnya ukuran tubuh makhluk hidup, sedangkan perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan yang ditandai dengan terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Pada siklus hidup hewan tertentu, terjadi perubahan bentuk tubuh dari embrio sampai dewasa yang disebut metamorfosis. Metamorfosis dibagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna, contohnya terjadi pada katak dan kupu-kupu, sedangkan metamorfosis tidak sempurna terjadi pada belalang. Salah satu ciri penting dari reproduksi seksual adalah keturunan yang dihasilkan tidak identik secara genetik dengan induknya. Sifat-sifat yang diturunkan dari induk terdapat pada sebuah bagian sel yang bernama kromosom. Pembelahan sel terbagi menjadi 2, yaitu mitosis dan meiosis. Berikut ini perbedaannya.
Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham kan? Mari kita latihan soal yuk. Nah, jika sudah selesai mengerjakan latihan soal, kita bisa cek pada kunci jawaban berikut. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga iman dan imun ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.